tujuannya apa aja sih? Tujuannya kan tadi menghimpun ya, tenaga pendidik, menghimpun pemerhati pendidik itu kan, menghimpun, serta mengadakan kegiatan, mengadakan pelatihan. Pelatihan itu penting. Kenapa, Bu? Jadi sambil untuk menghitung juga ya? Menghitung. Kalau udah yang agak banyak, ini diambil 6 misalnya. Jadi barang-barang permainan itu alat permainan edukatif tidak harus mahal. Bisa dari yang ada di sekitar kita. Untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun berada? Ibu, bapak, kakek nenek, para pencinta pendidikan, guru, dimanapun berada, saya Isi Gusman hari ini di hari yang indah dan cerah ini hadir lagi dalam acara Ngobrol Pintar dari IKAT PAUDI, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Sudah kangen nih sama teman-teman juga ingin membahas hal-hal penting terkait dengan pendidikan anak usia dini. Nah, seperti biasanya kita akan menampilkan topik-topik menarik, tapi hari ini ada yang istimewa. Kenapa istimewanya? Karena kami akan menampilkan tokoh-tokoh dari dunia pendidikan Indonesia yang kira-kira bisa memberikan sesuatu yang penting, memberikan menambah wawasan kita, dan juga bisa bermanfaat untuk anak-anak kita maupun cucu-cucu kita. Nah, hari ini kami mengundang Ibu Dr. Gusna Wirta Talib MPD. Apa kabar, Bu? Baik-baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah kenal lama dengan Ibu Ir. Jadi kita biasa panggil Ibu Fasli Jalal atau Ibu Ir. Teman-teman, Ibu Ir ini adalah seorang tokoh pendidikan yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau teman-teman pasti sudah sering kan mendengar nama HIMPAUDI, singkatan dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia, ya. Jadi HIMPAUDI itu satu lembaga yang menaungi guru-guru PAUD lah. Ternyata didirikan udah lama loh, tahun 2005 di Jakarta. Tapi dideklarasikan lagi di Batu, Malang pada bulan Agustus di tahun yang sama. Nah, kita ingin tanya nih, langsung saja ya pertanyaannya kepada Ibu Ir. Bu, nggak apa-apa saya panggil Bu Ir apa Bu Fasli? Bu Ir aja. Bu Ir ya. Bu Ir cantik sekali di hari ini, pakai apa nih bajunya? Baju seragam HIMPAUDI, Bu. Oh, iya saya kenal nih baju HIMPAUDI ya. Masih punya ya Bu ya sampai sekarang ya? Iya. Ini udah yang kedua, yang pertama udah agak lain maknanya. Bikin lagi. Oh, iya. Ibu Ir ini selalu serasi dalam berpakaian saya lihat. Bu Ir, saya mau nanya ya, ketika Ibu dan mungkin teman-teman mendirikan HIMPAUDI ini di tahun 2005, apa sih yang mendorong Ibu untuk mendirikan ini? Itu satu yang saya mau tanyakan. Dan kegelisahan apa? Kenapa Ibu harus mendirikan wadah ini? Boleh nggak Bu cerita buat kami-kami? Baik Bu Isi, kami beberapa orang yang pemerhati dan beberapa dosen, pendidik, ada juga yang dari anggota DPR, banyak sekali mengadakan kegiatan-kegiatan, tapi belum ada wadah. Gitu. Kami sering juga diundang oleh Direktur PAUD, waktu itu Pak Utama, juga ada Pak Sukiman, ketua umum kami. Ya, kami waktu itu mempunyai inisiatif membuat suatu himpunan dan dengan nama HIMPAUDI. Jadi satu persatu kami juga melantik daerah-daerah kayak di Makassar. Itu sampai ke Makassar segala ya, Bu? Makassar, saya pergi ke Makassar, Manado, Palembang, Kalimantan. Jadi pada waktu itu para pendirinya tuh siapa aja tuh Bu kira-kira? Pendirinya Saya cuma kenal Bu Ella sama Dr. Andri. Iya betul. Ya pendirinya salah seorangnya saya, waktu itu ada pembinanya Prof. Sugeng, ya. Ada Prof. Masito dari Muhammadiyah. Ada juga Ibu dari anggota DPR. Ibu Marda ya? Ibu Marda dari Makassar. Oh iya. Anggota DPR itu suaminya pernah duta besar dulu di luar negeri. Oh siapa itu? Ibu siapa namanya lupa. Nggak apa-apa. Iya, tapi lumayan banyak ya Bu, pendiri-pendirinya. Ada dokter anak juga ya. Anak, Bu Sofi, Bu Dini, ya Ella Suha. Iya, beberapanya saya kenal itu. Iya. Jadi Ibu banyak juga timnya ya, kegelisahan itu dibentuk jadi satu wadah yang positif. Nah itu apa tuh Bu, kegelisahan apa sih yang memicu Ibu untuk mendorong pendidikan ini? Boleh nggak cerita buat kita-kita? Iya, pertanyaan yang bagus sekali Bu Yesi. Memang kita nih pemerhati PAUD nih gelisah sekali dengan anak-anak ya. Karena anak-anak ini kan masa emas, usia emas kan.
no, sejak dari Kandungan. itu udah ada stimulasi untuk anak supaya anaknya nanti cerdas, ceria, berakhlak mulia, pintar ya. Jadi kami kita ada itu dengan nama Himpaudi tadi gitu. Oh iya. Ada cerita nggak? Gimana Ibu kan dulu juga pasti tahun itu masih punya anak yang masih kecil ya? Iya betul. Boleh cerita nggak tuh gimana? Iya, memang saya waktu itu punya anak kecil. Tapi saya itu yakin kalau kita perhatian kepada orang banyak, anak bangsa, pasti Allah menjaga anak kita juga. Iya. Waktu itu kami sama Bu Dini juga, aduh Bu Dini, anak saya nih lagi ujian penghabisan. Tapi tenang aja, kita serahkan aja Allah. Kita juga anak Indonesia kan lebih penting ya. Kita motivasi anak dari jauh saja. Kalau Ibu pernah cerita dulu, Ibu mendampingi Bapak ya kalau Iya, masalah waktu itu kuliah. Bapak juga itu waktu mula-mula itu Bapak kan pernah kuliah di Cornell. Jadi waktu di Cornell di Amerika tuh saya terharu sekali melihat guru di sana. Karena anak saya yang mau sekolah di sana udah mendaftar, udah seminggu nggak mau pergi sekolah. Oh, Nggak mau, kenapa Bu? takut. Kenapa? Ketakutannya komplek apa dia bahasanya. Bahasa Di mungkin. Jakarta bahasa Indonesia, di Padang bahasa Padang, Nah. ini bahasa Nah, itu gimana? Inggris. Ini takut. Seminggu nggak mau sekolah. Tahu-tahu hari ke-7 datang 2 orang memperkenalkan diri, dia teacher dari sekolah anak ibu yang udah mendaftar. Saya terharu sekali, aduh guru playground sampai datang ke rumah, Sampai mau datang ke rumah ya? bawa mainan lagi. Oh ya ampun. Play-Doh buat anak saya, buat main-main. Terus dia bilang, we can come to school, Vita, katanya. Terus dia, nanti kita di sekolah di sana main Play-Doh ini, main boneka. Dia senang. Akhirnya besok mau sekolah. Oh ya ampun, sampai begitu. Jadi sampai guru tuh sampai tahu siapa yang masuk, siapa yang nggak Iya. masuk, sampai dicari ya. Apalagi dari orang dari luar negeri gitu kan diperhatikan pendidikan anak. Nanti waktu itu saya aduh, bagaimana kalau di Indonesia ya? Makanya saya bingung sekali ini ngambil pendidikan PAO di di Iya. UNJ. Oh, Saya kan UNJ, juga waktu iya. itu belum S3 waktu itu, saya baru S2. Oh waktu itu Ibu S2 ya. Iya, iya. Terus kan juga ya Bu ya, kondisi kan juga beda. Kondisi latar belakang pendidikan guru-guru PAUD Indonesia itu juga mungkin mendorong kita untuk gimana ya, kan menjadi salah satu tujuan. Kira-kira tujuannya apa aja sih ya tujuan didirikannya Himpaudi ini? Ya baik sih. Tujuannya kan tadi menghimpun ya tenaga pendidik, menghimpun pemerhati pendidik itu kan, menghimpun satu mengadakan kegiatan, mengadakan pelatihan. Pelatihan itu penting. Pelatihan, Kenapa iya. Bu? Karena kalau nggak ada pelatihan dan dikasih wawasan, pemerhati itu kan nggak cukup. Apalagi di zaman saya itu yang S1 PAUD itu sedikit. Iya, S1 PAUD sedikit ya. Iya banyak sekali yang pemerhati kadang dari ibu rumah tangga, pemerhatinya, tapi wawasannya kurang. Jadi kita terima saja dulu, kita kasih pelatihan-pelatihan. Lalu kalau misalnya itu juga tingkat kesejahteraannya bagaimana tuh Bu? Nah itu sampai sekarang Itu, ini kalau di sekarang tingkat kesejahteraan. Waktu itu kami pernah bersama-sama ke DPR Komisi 10. Ya, Pendidikan. Iya, Komisi 10. Saya lupa namanya. Ya, kami sama-sama mengusulkan kesejahteraan untuk pendidik PAUD ini. Waktu itu di ACC 100.000 sebulan. Oh ya ampun, pada tahun 2005 tuh Iya, ya? 100.000. Oh. Tapi lumayan lah dapat 100.000. Iya, tapi kan sangat minim sekali Minim Bu. sekali. Padahal itu kan pekerjaannya penting ya. Iya. Pekerjaan penting untuk mengurus anak-anak PAUD itu. Iya. Saya aja dengarnya miris, tapi sekarang kan udah lebih baik dari itu ya Bu ya. Baik, diperjuangkan terus sama penerus saya. 2005 sekarang 2026, artinya Iya. sudah 21 tahun lalu ya. Tahun. Alhamdulillah kalau sudah lebih baik. Kalau 100.000 awalnya tahun 2005, teman-teman Iya, bisa bayangkan seorang guru PAUD yang harus mendidik anak-anak yang sedang berkembang, sedangkan penghasilannya hanya 100.000 per bulan loh, bukan per hari ya. Iya. Nah itu kan sangat tidak manusiawi menurut saya ya Bu ya. Nah itu yang harus diperjuangkan. Karena itu saya dukung sekali ya Himpaudi mau berjuang untuk kesejahteraan juga dari para guru PAUD ini. Karena guru yang bahagia adalah guru yang bisa mengajar, memberikan yang baik. Ibaratnya seperti teko. Teko itu harus berisi ilmu pengetahuan, susu, atau misalnya vitamin, jus untuk bisa memberikan isi yang baik pada cangkir-cangkir kecil anaknya. Menarik sekali Ibu cerita yang Ibu katakan Iya. itu. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bu ya. bagus. Nah kita minum dulu Bu sebentar. Terima kasih Bu Ir. Iya kita minum Bu Ir. Ini apa namanya? Adalah cangkir Ikatan Dokter Paudi, muknya ya.
Dan ini sangat bermanfaat buat apa saja. Sebagai lambang daripada acara ini, acara Ngobrol Pintar, supaya kita terus bersemangat dengan minuman yang bermanfaat untuk mengisi fisik kita. Kita terusin lagi ya Bu Ir ya. Bu Ir udah nyicipin ya kuenya, suka nggak? Suka, enak sekali kuenya. Iya, makasih. Nah, Bu Ir, kita kan tadi lagi ngomong tentang HIMPAUDI, Himpunan Pendidik dan Tenaga Pendidik Indonesia yang didirikan tahun 2005. Tadi cerita lahirnya bagaimana, sudah awal kegelisahan yang mendorong terbentuknya sudah, tujuannya sudah, pendiri-pendirinya sudah. Sekarang kita ingin tahu juga ya Bu ya, dalam proses perjalanannya tentu kan HIMPAUDI ini berkaitan dengan pemerintahan, dengan orang tua, dengan lembaga-lembaga sekolah. Ada nggak cita-cita menarik yang Ibu alami dalam proses perjalanannya? Karena itu dulu berapa tahun Bu sebagai ketua umum? Saya di dua periode. Artinya Tapi satu periode berapa tahun? 4 tahun, tapi sebelumnya belum dilantik saya udah jadi ketua, enggak dilantik ketuanya, tapi udah membina. Oh, jadi minimal 8 tahun minimal ya. Jadi kan lama 10 tuh Bu, 10 tahun ya. Jadi lama 10 tahun ya teman-teman. Nah, pasti kan ada kejadian-kejadian lucu, yang aneh atau apa aja deh, boleh Ibu cerita nggak, share? Jadi kita semakin kenal nama HIMPAUDI. Iya, baik Bu, ini memang ada kejadian yang menarik ya. Malah yang menariknya, saking cintanya orang sama HIMPAUDI, ada daerah yang 2 kepengurusannya. Rebutan mau jadi pengurus HIMPAUDI. Oh, mau jadi pengurus? Iya, Oh, ada? Ini pengurus HIMPAUDI lagi, yang satu lagi bikin lagi. Kok bisa Bu? Karena saking cintanya. Oh. Jadi saya mempersatukan ya, Ah, kita dipersatukan sama-sama, dong. Ah. kita duduk bersama, yuk kita pilih ketua sama-sama. Hmm. Karena saking cintanya, Itu udah nasional ya? nasional. Itu di Lombok ada 2 pengurusan. Hmm. Dua-duanya menghadap saya, Bu, saya udah resmi jadi ketua. Nanti saya udah resmi juga, tapi yang resmi di kelompok mereka. Tapi apakah Ibu selalu melantik setiap kali ada itu? Saya karena periode pertama saya sering pergi sama Pak Utama, kadang sama Pak No, Pak Sukiman ada di sana. Mm-mm. Kami selalu berusaha datang. Kalau ada yang mewakili saya, Bu Masito atau Oh. almarhum bukan sana Oh. atau Bu Ella Suha, jadi kita bagilah, jadi merasakan Jadi kecintaannya ya. Terus gimana dukungan pemerintah pada waktu itu, atau misalnya bagaimana juga relationnya dengan sekolah-sekolah yang menaungi guru-guru PAUD itu, ada nggak cita-cita yang menarik? Ya kalau mitra dengan pemerintah tuh sebetulnya pemerintah juga senang Bu, karena program PAUD itu kan ada di pemerintah. Jadi kalau kita ada itu waktu itu belum masih sentralisasi, masih bisa kita. Tapi sekarang kan udah daerah masing-masing. Jadi kita kadang-kadang ke daerah, kadang-kadang saya yang pergi, kadang-kadang Bu Masito. Jadi kadang-kadang ada yang ke Makassar, ada yang ke Palembang. Di Palembang ada Bu Handas, di Makassar Ibu Marda. Jadi kita berbagi untuk melatih. Kalau dari pihak mitra-mitra sekolah? Mitra sekolah senang sekali Bu, karena anaknya kan itu bisa mengerti bahasan pendidikan anak usia dini. Karena ada orang tua yang menganggap, wah kenapa sih anak-anak itu biar aja lah main-main, anak-anak itu kan bermain katanya. Tapi emang kalau kata dia dari Teman-Teman kan bermain itu kalau pendidikan. Iya. Bermain itu ada apanya, motivasinya, Betul. bukan sekedar main-main, main kemana gitu Iya. kan ya. Main lumpur, main tanah, tapi ada main kayak main pledo, itu kan bisa melemaskan tangan untuk melatih masuk SD kan perlu lemas tangannya, jadi bisa melatih tangan. Kayak misalnya ini Bu, ini bisa tuh melatih jari anak biar lemes gitu kan. Ya, motorik halus. Motorik kasar bisa loncat-loncat. Terus Bu, saya mau ketika itu ya, kan masih banyak ya. Sebenarnya kita tahu bahwa PAUD ada satu kelompok usia ya, dari 0 sampai 8 tahun ya. Dari dalam kandungan juga. Dari kandungan ya, dari 0 sampai. Makanya, tapi kan kadang-kadang masih sebetulnya kan itu satu bagian ya, mau kelompok bermain, TK, dan tapi waktu itu kan masih ada merasa, aduh kalau PAUD tuh hanya main-main saja, kalau yang benar-benar sekolah tuh TK gitu ya. Ibu merasakan itu nggak waktu itu? Iya benar ya Bu. Ya ada orang tua karena TK itu kan nulis, anaknya di pos dilatih nulis, butuh dileskan, ada bobo apa kan macam-macam kan. Padahal belum waktunya Belum ya. waktunya. Di sanalah fungsi kami dari PAUD, memberi wawasan pada orang tua. Anak itu
sesuai umurnya bermain sama itu. Belajar, bukan harus belajar. Anak umur 4 tahun dileskan itu kan belum. Iya, harusnya masih Kasihan bermain. anaknya. Jadi masa Iya. kecilnya tuh yang indah itu Iya. harus tetap bermain, jangan sampai kehilangan masa anak-anak Betul. sebelum waktunya. Tapi kan juga pada waktu itu ya itulah sebetulnya kan Dewasa. TK pun sebenarnya masih usia PAUD yang harusnya bermain. Jadi Iya. padahal antara PAUD dan padahal TK itu bagian dari usia PAUD PAUD, sebenarnya. iya, betul. Nah, itu harus kita juga luruskan ya. Lalu Ibu boleh nggak tunjukin nih apa aja sih yang Ibu bawa nih kira-kira yang bisa Ibu jelaskan kira-kira apa nih Bu? Iya, baik Bu Desi. Ada bola, Iya, bola. ada ini kotak Iya. kita kecil. Untuk apa nih Bu? Iya, mulai dari anak-anak kan, bayi itu kan udah mulai terangsang ya Hmm. matanya. Ini kalau bayi kan belum bisa ini bisa kita pegang ini dulu. Dia kan senang bunyi-bunyi, terus dia warna pink menyenangkan. Jadi dia senang, jadi matanya senang. Jadi anak bayinya gitu. Iya. Untuk anak-anak, untuk bayi. Kalau udah besar sedikit bisa dia bola megang-megang. Di samping melatih kelenturan tangan dia bisa bermain. Iya benar. Nah, itu apa Sesuai lagi? umurnya. Ini apa lagi yang Ibu bawa Iya. nih? Ini untuk apa nih? Kalau anak-anak udah mulai belajar sedikit-sedikit, tapi kita belajarnya sebelum main sampai mengumpulkan misalnya nih ada huruf apa ini. Jadi kita pakai Huruf barang-barang yang ada di sekitar kita barang-barang aja. yang sekitar kita, nggak perlu kita beli apa kan. Kita ada apa nih? Atau ini kan basicnya juga sehat ya buat anak-anak, buat tambahan ya. Hmm. Iya. Terus kalau ini apa nih? Untuk menunjukkan apa? Misalnya ini ada 2. Iya, yang kedua ini bisa sih. Ini kan untuk anak-anak kan tahu juga mana besar, kecil. Mana yang besar tuh apa? Yang besar ini lebih besar. Ini lebih kecil ya anak-anak. Jadi mau Dia tahu punya pemikiran membedakan, perbedaan antara bedain ukuran ya. Ukuran, yang besar dan kecil. Dan ini juga kan nggak bahaya buat anak-anak kertas. Nggak benar. bahaya. Jadi Jadi kita permainan buat anak itu yang safe buat anak-anak. aman. Iya, aman. Kalau ini apa lagi nih Bu? Yang dibawa kok ada kayak sedotan gitu. Iya, sedotan. Nah, ini sedotan lucu. Warna-warni. Anak-anak yang baru mulai belajar kan bisa ini satu ya. Coba anak-anak, siapa yang bisa ambil 2? Mana yang 2? Jadi anak yang ambil 2, ini 2. Jadi sambil untuk menghitung Iya, juga sambil ya. menghitung. Kalau udah yang agak banyak, ini diambil 6 misalnya. Jadi barang-barang permainan tuh ala permainan edukatif tidak harus mahal. Mahal, Bisa ya. dari yang ada di sekitar kita dan Iya. mudah didapat. Kalau ini apa nih? Untuk makan siang atau apa ini? Oh, ini betul. Iya juga ini untuk melentur tadi, melentur Motorik. motorik Nah. anak ini sekankan dari jemarinya bagus juga. Kalau ini tadi untuk kenalan anak-anak pisau biar anak-anak memotong-motong peledu. Tapi tidak berbahaya. berbahaya. Jadi itu pisau plastik ya. Iya plastik. Kalian berkenalin warna buat anak-anak. Ini warna apa ini anak-anak? Orange, Yes. Ini warna apa? putih. Iya. Nah, Ini warna apa? iya, jadi kalaupun ada bisa kelainan bisa terdeteksi dari sini ya. Betul. Nah, saya kan setahu saya sekarang Ibu Ir ini sudah punya cucu ya Bu ya. Betul, Bu. Nah, Cucu. pertanyaan saya yang merupakan juga pertanyaan buat kita semua di mana pun berada. Kira-kira apa sih bedanya mendidik anak dengan mendidik cucu? Nah, silakan Bu. Itu bagus sekali pertanyaan Bu. Iya sih. Kita sebagai nenek ya, kakek, grandma ya. Kita tuh mendidik cucu karena anak-anak sekarang kan banyak kerja ya. Jadi kita harus tahu gimana kesukaan anak kita, jangan maunya kita aja. Jangan terlalu mendominisir apa. Jadi anak itu tetap sayang sama orang tuanya, tapi itu menghargai kita. Oh, Jadi kadang-kadang ada anaknya nggak mau neneknya deket-deket, neneknya ngasih kue ke anaknya. takut. Nah itu ya. Kasih Itu coklat problem. buat cucu. Gimana tuh? Nah, jadi kita nenek juga harus tahu wawasan mungkin parenting ini. Kita harus tahu Jangan ya. terlalu ngasih Jangan terlalu intervensi terlalu besar ya. Iya, karena sayang ke anak-anak dikasih yang manis-manis gitu. Jadi kita harus tahu juga sampai nenek, sampai kakek. Tapi kadang-kadang cucunya tuh, kok cucu saya bisa nggak boleh Iya. sama nenek kakek, udah ngelirik ke neneknya minta Iya, betul, bantuan. betul sekali, banyak Dulu sekali. saya bantuin, tapi sekarang saya pikir tuh nggak mendidik juga, jadi saya langsung belagang ngeliat deh. Iya, iya. Oke Bu, ayo kita minum lagi Bu, yuk. Waduh menarik sekali nih, kita Iya. minum lagi. Bu Fasli, menarik sekali.
Ini semua barang-barang yang dibawa, ini saya akan ikutin nih nanti nih buat bermain dengan cucu saya juga ya, karena semuanya kelihatannya bisa dimiliki dengan mudah dan harga yang murah ya Bu ya. Iya. Ada gosok gigi juga tuh, tadi kita belum sempat bahas. Itu mengajar menggosok gigi dengan Iya, mudah ya. gigi biar anak sehat, Yang bersih. gitu kan, bersih. Cuci tangan, biasanya ada lap tangan, setelah cuci tangan, gitu ya. Jadi anak-anak itu kan perlu, kadang-kadang ada anak, kadang-kadang kan banyak giginya yang ompong-ompong, dia sakit, dia Permen ya. makan permen. Oke. Bu Fasli, Ibu ini tokoh Himpaudi ya. Himpaudi yang sekarang tentu tidak mungkin ada tanpa ada seorang tokoh di baliknya yang mendirikan Himpaudi ini. Karena itu kita ingin tahu dong, selama perusahaan Ibu maupun berikutnya kira-kira apa sih yang menurut Ibu sudah dicapai, perubahan apa tadi, misalnya kesejahteraan daripada guru gitu ya, atau hal-hal lain, mungkin ada teori-teori baru yang dipakai yang dulu nggak ada sekarang ada. Kira ada, tapi di hati Ibu apa yang belum dicapai? Nah, setelah itu saya juga bertanya, harapan Ibu ya buat Himpaudi ke depannya tuh apa? Apalagi ini kan kita berharap panjang ya Bu. Betul. Terus ada Himpaudi yang bisa bermanfaat, kira-kira apa? Boleh nggak Bu ya disampaikan? Baik Bu, ya sih pertanyaan bagus. Ya kami dulu beberapa orang yang peduli PAUD nih ya dengan Himpaudi itu kan udah melatih di Jakarta, di beberapa daerah kayak di Palembang, Makassar. Tapi itu baru di di provinsi, belum sampai ke daerah-daerah kayak kota-kota, Kabupaten, desa-desa belum? Iya, belum sampai. Oh dulu belum ya? Belum. Jadi kabupaten ada sebagian, tapi belum banyak. Jadi saya ingin pada teman-teman penerus sekarang melanjutkan pelatihan itu wawasan. Kadang-kadang diundang ke pusat, kadang-kadang kerjasama sama direktur PAUD, ada pelatihan, ada yang mewakili daerah. Gitu. Jadi kira-kira apa perubahan yang sudah terjadi dulu? Kira-kira apa yang sudah terjadi dari mulai Ibu mendirikan sampai Ibu selesai pengurusan? Apa Bu yang sudah terjadi menurut Ibu? Ya. Yang sudah tercapai? Ya Bu, ini sih alhamdulillah sekarang udah mulai orang tuh mulai memahamin gimana pentingnya playground, anak-anak bermain anak-anak juga sekarang udah banyak. Permainan anak sekarang udah banyak. Kalau dulu kan, kalau dulu Bu, aduh yang mahal-mahal itu iya, kan, mahal sekarang dari yang plastik impor. juga ada. Iya, kalau handphone ada juga yang ini sekedar kalau orang tuanya kerja dia biar nggak mengganggu, dia pegang-pegangnya plastik begini. Iya, dan kayak apa namanya ya, saya tuh ingat tuh sempat ya heran. Kenapa ya permainan-permainan yang bagus atau permainan itu mahal-mahal sampai juta-jutaan, sampai orang tua harus mencicil. Jadi kayak tidak mungkin, kadang sekolah bisa punya satu, nyicilnya belum selesai udah rusak ya. Jadi padahal kita bisa main tuh dengan biji-bijian ya, dengan barang-barang yang ada yang mudah dicapai, itu yang harusnya kita gali lagi. Nah itu yang saya lihat juga kesejahteraan guru ya Bu, sudah jauh dari yang Ibu bilang 100.000, sekarang sudah meningkat cukup jauh lah, sudah lebih manusiawi. Dan saya lihat juga ya Bu, guru-gurunya itu yang sekarang tadinya hanya tingkat SMP, SMA, sekarang udah banyak yang S1 PAUD ya Bu ya, itu kemajuan. Nah kira-kira kedepannya nih visinya mau bagaimana ya kira-kira Himpaudi ini Bu? Selain tadi masuk ke desa-desa, ke kota-kota kabupaten ya semakin banyak, apalagi Bu kira-kira yang ingin disampaikan? Iya, yang ingin disampaikan karena pengurusnya nggak berganti Bu. Jadi kalau ada pengurus baru itu harus mengerti juga pelatihan untuk kemampuan gurunya, baru melatih guru yang lain. Jadi terus ditingkatkan pelatihannya, wawasannya gitu. Dan kemarin juga sama-sama Himpaudi yang sekarang usul kesejahteraan guru itu kan masih walaupun sudah naik dari dulu kami berhasil memperjuangkan 100.000 ke DPR terjadi. Sekarang tak berapa udah mulai naik, tapi masih belum bagus, tapi sudah lumayan ya Bu ya. Ya itulah karena mungkin dianggapnya kalau guru PAUD tuh masih belum terlalu penting, padahal justru di situ yang otak anak itu berkembang, ya harusnya gurunya benar-benar lebih sejahtera. Jadi saya juga mau berjuang Bu, dan selalu saya perjuangkan di manapun berada, saya sampaikan bahwa yang harus didukung ini adalah ini. Kalau misalnya memang ada keterbatasan di anggaran pemerintah, mungkin harus ada CSR, Corporate Social Responsibility dari perusahaan-perusahaan swasta untuk ikut partisipasi, untuk juga mau berjuang bersama, karena ini kan untuk kepentingan bangsa. Ini yang harus sama-sama kita sadari bahwa pendidikan itu bukan
bukan hanya tugas orang tua, tapi juga kita semua, termasuk pengusaha, masyarakat, dan pemerintah, dan pasti pemerintah ya, lain-lain. Apa ya, tadi saya juga mau nanya, kalau misalnya guru PAUD itu ya Bu, sekarang juga udah banyak yang pinter-pinter, sekarang juga ada akreditasi. Akreditasi itu kan juga menolong, jadi bisa mengukur PAUD ini masih di level C atau B atau A, misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan ada ukuran, itu juga sudah banyak sih, bisa menolong juga. Tapi masih juga ada PAUD-PAUD yang di kota-kota kecil mungkin yang belum diakreditasi, ya, yang kita dorong untuk bisa diakreditasi. Lalu sekarang ini juga sudah banyak kerjasama dengan puskesmas, ya kan, yang sehingga kesehatan anak bisa termonitor ya Bu ya, itu menurut saya juga penting. Lalu juga peran orang tua ya untuk melihat supaya anak-anak itu sehat, terdeteksi, jangan sampai misalnya anak itu terkena kasus KDRT, tapi kita sebagai guru yang harusnya paling dekat dengan anak tidak mengetahuinya. Padahal kalau anak itu tiba-tiba jadi diem, jadi kelihatan sedih, ini kenapa nih? Pasti ada sesuatunya ya Bu ya. Kira-kira Bu ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kira-kira untuk orang tua atau untuk pengurus PAUD yang berikutnya? Ya, untuk pengurus PAUD yang selanjutnya ya, kita harus selalu monitor pengurusnya, kemampuannya tentang bagaimana melatih. Ada teman-teman yang belum ikut pelatihan, meningkatkan kinerjanya itu kan. Jadi anak-anak itu tambah banyak anak cerdas di Indonesia. Yang penting kalau jadi guru PAUD tuh selalu mempunyai jiwa yang cinta pada anak, cinta pada pendidikan, sehingga mereka pun mengajarkan sesuatu tuh dengan kasih sayang, dengan kegembiraan. Tapi saya lihat rata-rata guru-guru PAUD itu tampaknya awet muda nih, seperti Bu Ir, karena selalu tuh gembira dan banyaknya bergaul dengan anak-anak kecil ya Bu ya. Bu, ini kami dari Katpaudi, ini juga titipan dari Pak Ketum kami, dari teman-teman semua. Ini kami desain sendiri, kebetulan Ibu Masitowati, bendahara kami yang mendesain ini. Ini adalah seri kedua daripada MOOC yang kami buat. Dan sebagai tanda kasih kami ingin memberikan ini kenang-kenangan buat Ibu, supaya Ibu ingat Katpaudi. Iya, dan selalu ingat. Dan atas nama Ikatan Dokter PAUD Indonesia, saya mewakili mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu. Udah bersedia hadir, berbagi. Jadi kita tahu Himpaudi namanya di mana-mana. Tapi sejarah perjuangannya itu gimana sih? Ya kan, itu tentu harus tahu dari pendirinya. Mohon diterima Bu, Ya, ini kasih, isinya Bu. adalah MOOC seperti ini. Mau dibuka? Boleh. Contohnya udah ada. Ya, udah dibuka. Seperti itu. Apa mau terserah Ibu, mau dibuka Iya. atau mau dibawa? Seperti ini ya Bu. Iya. Wah, bagus sekali ikan paudi. Bagus, desain siapa nih Bu? Bagus sekali. Yang desain ini ya. Mbak Masitowati, bendahara kami. Alhamdulillah, kerjasama Iya. Pak Ketum, Bu Yesi sama bendahara Iya. desain. Terima kasih Bu Iya. Yesi. Jadi teman-teman, kalau kita ngobrol terus nggak ada habis-habisnya. Dan saya senang nih hari ini bisa ngobrol banyak dengan Ibu Ir, karena kami sering di acara-acara bertemu, tapi karena kesibukan keriuhan acara itu nggak bisa ngobrol banyak karena suaranya Bu Ir tuh suaranya pelan, lembut sekali. Jadi kadang-kadang nggak terdengar. Tapi di hari ini saya jadi lebih mengenal yang namanya Ibu Ir itu, Bu Fasia tuh seperti apa. Ternyata beliau mempunyai kecintaan yang luar biasa pada dunia pendidikan anak-anak, dan apalagi sekarang sudah punya cucu dan terus menerapkan ilmunya kepada cucunya. Itu kan Ibu juga masih ada yayasan ya sekarang ya Bu? Masih, Apa namanya Bu yayasannya? Citra Pendidikan. Citra Pendidikan. Itu bergerak di bidang apa? Pelatihan tenaga pendidik PAUD. Oh, ada tempat pelatihannya juga. Tempat Nah, pelatihan. itu teman-teman tahu ya. Baik, teman-teman, kita ada pertemuan, ada juga perpisahan di episode ini dengan hati yang gembira karena kita mendapat sesuatu yang bermanfaat hari ini. Dan saya, Yesi Gusman, mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Dan nanti sampai jumpa lagi di episode-episode yang tidak kalah menariknya di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ikat Paudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.